Halo guys, makasih buat teman-teman yang masih setia di channelku. Baru-baru ini channelku dapat saran dari sahabat YouTube. Dia bilang, "Bang, buatlah konten di mana abang membahas tips dan hal-hal yang bisa membuat kita itu diundang oleh tim HRD untuk mengikuti tahap seleksi dan interview." Kali ini aku akan membahas tips dan apa-apa saja yang bisa membuat tim HRD tertarik dengan lamaran yang kamu buat, sehingga kamu diundang untuk mengikuti seleksi dan interview. Seperti biasa, sebelum kita ke pembahasan, silahkan boleh klik tombol subscribe di bawah ini. Yuk, padamkan tombol subscribe-nya untuk mendukung channelku menuju 1000 subscriber pertama. Yang pertama adalah usia. Pastikan umur kamu sesuai dengan kriteria lowongan kerja yang saat ini kamu lamar. Contoh, di lowongan kerja itu tertulis bahwasanya mereka menerima karyawan dengan maksimal usia 25 tahun. Sedangkan usia kamu adalah 26 tahun. Terus kamu berpikir, pengalaman kerjaku kan banyak, ada di beberapa perusahaan. Coba aja lah. Kalau kamu berpikir hal ini bisa membuat kamu itu dipanggil sama tim HRD-nya mengikuti seleksi dan interview, ini salah. Kamu akan auto gagal. Jadi sebelum kamu melamar kerja ke perusahaan itu, pastikan dulu bahwasanya lamaran tersebut cocok untuk kamu. Tapi aku ngomong kayak gini bukan berarti melarang kamu untuk mencoba. Kalau seandainya kamu mau coba ya silahkan aja, nggak apa-apa. Yang kedua, membuat CV semenarik mungkin. Menurut aku, CV ini termasuk ke poin yang sangat penting agar kamu itu dilirik HRD sehingga kamu diundang untuk mengikuti seleksi. Tapi, di dalam pembuatan CV ada beberapa hal yang kamu harus perhatikan juga, yaitu font yang digunakan. Coba gunakan font yang mudah dibaca, yang tulisannya jelas, tidak terlalu besar dan ukurannya tidak terlalu kecil. Sehingga tim HRD itu mudah untuk mengerti apa yang kamu tuliskan di lamaran dan CV kamu. Kemudian coba untuk mendeskripsikan diri seperti ilustrasi. Cantumkan di CV kamu. Contoh CV-nya mungkin ada di gambar sebelah. Coba diperhatikan dan dipahami. Kamu juga bisa menuliskan apa-apa saja kemampuan kamu, kelebihannya kamu, dan jangan lupa untuk menuliskan riwayat pendidikan. Karena apa? Ini ada kaitannya. Apakah pendidikan kamu itu sesuai dengan pekerjaan yang kamu lamar? Biasanya kalau kaitannya itu berdekatan, kamu auto dipanggil untuk interview. Kalau pendidikannya itu tidak ada kaitannya dengan perusahaan yang dia lamar, apakah akan auto gagal? Contoh, dia sekolahnya di jurusan agama, kemudian dia ngelamar kerja di supermarket, perusahaan yang bergerak di bidang retail. Secara kasat mata mungkin ini tidak ada kaitannya, tapi coba kita telusurin. Orang-orang yang mengerti ilmu agama, dia bisa jujur nggak ketika diberikan aset berupa uang? Mungkin hal ini bisa menjadi pertimbangan walaupun sekolah kamu tidak menjurus ke perusahaan tersebut. Jadi nggak apa-apa, cantumkan aja apapun riwayat pendidikan kamu. Karena kaitannya itu akan sangat diperlukan agar menjadi pertimbangan bagi mereka. Yang ketiga, nggak kalah penting yaitu memberikan informasi selengkap-lengkapnya. Seperti memberikan nomor handphone keluarga yang bisa dihubungi, kemudian memberikan nomor WA, email, dan juga alamat lengkap sesuai domisili kamu saat ini. Fungsinya adalah untuk mempermudah tim HRD untuk melakukan pemanggilan. Kamu sudah meracik sedemikian rupa lamaran kamu dengan baik, kemudian membuat CV kamu semenarik mungkin, tapi kamu lupa mencantumkan nomor WA, nomor handphone, dan juga email. Itu akan sia-sia. Bagaimana dia mau melakukan panggilan sedangkan dia tidak tahu kamu itu dihubungi dengan cara apa? Yang keempat adalah pengalaman kerja. Jangan kira pengalaman kerja kamu yang banyak, kemudian di perusahaan-perusahaan besar auto membuat kamu itu akan menerima panggilan interview HRD. Hal ini salah. Jangan berpikir pengalaman kerja yang banyak dan wow bisa mempermudah kamu dalam mendapatkan pekerjaan yang baru. Belum tentu. Contohnya gini, kamu ngelamar kerja di perusahaan Tata Boga, perusahaan yang bergerak di bidang makanan siap saji.
Tapi pengalaman kerja kamu sebagai ABK, anak buah kapal di sebuah kapal swasta misalnya, ya auto gagal. Pengalaman kerja kamu tidak mendukung untuk melamar pekerjaan di perusahaan itu. Jadi kalau hal ini terjadi, ada baiknya pengalaman kerja yang seperti itu tidak usah dicantumkan di CV kamu. Tapi cantumkan aja pengalaman-pengalaman kerja yang mungkin ada kaitannya dengan perusahaan yang kamu lamar. Contoh lainnya, misalnya dulunya kamu adalah staf perbankan, kamu bekerja di salah satu bank yang ada di Indonesia. Setelah kamu berhenti, kamu ngelamar di perusahaan di bidang bakery, yang mungkin salarinya itu sedikit berbeda dengan pekerjaan kamu sebelumnya. Maka hal ini juga akan menjadi pertimbangan mereka untuk memanggil kamu mengikuti interview. Kenapa? Pekerjaan kamu yang lama salarinya terlalu besar, tidak seperti di perusahaan mereka. Itu akan membuat mereka mempertimbangkan kamu dipanggil atau tidak. Jadi kalau hal ini juga terjadi, ada baiknya pengalaman kerja kamu nggak usah dicantumkan. Tapi ketika kamu dipanggil interview, mungkin kamu boleh ceritakan. Yang kelima, pahami apa itu fresh graduate. Nah, itulah pokoknya. Di lowongan kerja tersebut tertulis dibutuhkan staf HRD fresh graduate sarjana hukum. Tapi tidak dituliskan maksimal usianya berapa. Itu maksudnya apa sih, Bang? Nah, gini. Kita lulus SMA itu usia 18 tahun. Kemudian kita mengikuti kuliah jurusan hukum selama 4 tahun. Lalu kita mengikuti PKL, koas, pendidikan lainnya ataupun praktek lapangan selama 2 tahun. 1 tahun masa jeda, berarti sudah 25 tahun. Maknanya fresh graduate yang diminta dari calon karyawan staf HRD dari lulusan sarjana tersebut maksimal usianya adalah 25 tahun. Kalaupun kamu seorang sarjana, tapi usia kamu sudah di atas fresh graduate, itu akan menjadi pertimbangan berat bagi mereka. Atau bahkan kamu akan auto gagal karena dianggap tidak memenuhi persyaratan. Karena makna dari fresh graduate ini adalah mahasiswa-mahasiswa atau anak-anak yang baru saja menyelesaikan pendidikannya. Kalaupun ada lowongan yang menerima usia lebih dari 25 tahun, tapi yang dituntut pasti pengalaman kerjanya. Yang keenam, jangan terlalu fokus dengan nilai. Banyak dari kita yang melengkapi lamarannya itu dengan berkas-berkas lainnya seperti sertifikat yang mungkin pernah diterima saat dia itu kuliah ataupun dia sekolah, dengan harapan supaya tim HRD bisa melirik lamarannya. Tapi beberapa perusahaan tidak menganggap kalau ini adalah poin penting. Mereka lebih melihat dari segi pengalaman kerja dan skill bekerja kamu daripada nilai. Banyak kok yang nilainya pas-pasan, IPK-nya pas-pasan. Justru dia yang diundang untuk mengikuti seleksi. Artinya apa? Membuat tim HRD untuk tertarik mengundang kamu mengikuti tahap seleksi tidak dilihat dari segi nilainya aja, melainkan dilihat dari segi pembuatan lamaran dan CV kamu, berkas-berkas yang kamu lampirkan, dan juga skill pengalaman kerja kamu sebelumnya. Nah, bagi teman-teman pejuang amplop coklat, itu adalah hal-hal penting yang perlu teman-teman perhatikan saat membuat lamaran kerja. Minimal, buat dulu tim HRD-nya itu tertarik untuk mengundang kamu. Ketika kamu di interview, disitulah kamu itu mengeluarkan apapun yang bisa supaya kamu terlihat lebih berkualitas. Oke lah teman-teman semua, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan, dan semoga kita semua yang masih belum mendapat pekerjaan, dalam waktu dekat kita bisa dipanggil interview dan bisa diterima di perusahaan tersebut. Kalau teman-teman suka dengan videoku, silahkan boleh like, komentar di kolom bawah ini. Lalu jangan lupa untuk dukung program 1000 subscriber pertamaku di channel ini dengan cara menekan tombol subscribe-nya sekarang juga. Aku Meldi Vaganzai, terima kasih. Please stay at Meldi for channel.